Ya benar Reza, 2 November mendatang adalah pemilihan paruh waktu di Amerika, yakni pemilu yang digelar untuk memilih seluruh anggota DPR, sepertiga anggota Senat, dan sejumlah kepala daerah. Di tengah kondisi ekonomi sulit seperti sekarang ini, sentimen massa cenderung kurang bersahabat terhadap Partai Demokrat yang berkuasa. Melihat sentimen massa seperti ini, ada yang melihat bahwa Presiden Barack Obama mulai berubah membicarakan masalah agama secara terbuka. Padahal isu ini selama ini lebih dekat di hati pihak oposisi. Menurut pantauan media, selama menjabat sebagai presiden, Barack Obama tak sampai 10 kali ikut kebaktian di gereja. Presiden Obama pun baru akhir-akhir ini tampak lebih religius, baik saat ke gereja maupun saat berkampanye menjelang pemilu legislatif November mendatang. I'm a Christian by choice. I mean, my mother was one of the most spiritual people I knew, but she didn't raise me in the church. I came to my Christian faith later in life. Ada yang melihat nuansa keagamaan yang sekarang lebih banyak ditampilkan Presiden Obama adalah langkah politis menjelang pemilu. Apalagi rumor terus beredar bahwa Obama yang berayah seorang Muslim asal Kenya ini juga beragama Islam. Namun tak semua orang melihat nuansa politis dalam pernyataan Obama mengenai agama. Menurut seorang tokoh agama, lazim bagi seseorang yang baru di usia dewasa memeluk sebuah agama untuk lebih taat dalam agama tersebut. In some ways, it's a more authentic kind of thing. I mean, it was something that he thought about. The Christian faith was meaningful to him. It spoke to a need in his life, and he made the decision to become a part of the community. Presiden Obama memang tak sendirian pindah agama di usia dewasa. Sebuah survei tahun lalu menemukan sekitar separuh warga Amerika berganti agama setelah beranjak dewasa. There's an extraordinary amount of churn when it comes to religion in the United States. The thing to keep in mind is that every religion is simultaneously gaining members and losing members. Pemberitaan mengenai agama dan politik ini berlangsung bersamaan dengan keluarnya survei terkait agama di Amerika yang hasilnya mengejutkan banyak pihak. Menurut jajak pendapat lembaga Pew, sebagian besar umat beragama di Amerika ternyata tak terlalu memahami ajaran dasar agamanya sendiri, apalagi ajaran agama lain. Saat ditanya siapa pencetus gerakan Kristen Protestan misalnya, mayoritas responden Kristen ternyata tak bisa menjawab. Sementara 40% responden Katolik tak memahami benar apa yang terjadi saat misa. Hasil survei ini pun cukup mengecewakan para pemuka agama. We need a church that's strong, that knows its own holy book, and that is living according to it. Menurut survei Pew, kelompok yang paling memahami sejarah dan ajaran agama justru kaum ateis dan agnostik. Sedikit catatan Reza, untuk ukuran negara barat, Amerika termasuk negara yang penduduknya kuat beragama. Berbagai survei menunjukkan sekitar 90% rakyat Amerika percaya adanya Tuhan Yang Maha Esa.